Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, mahasiswa, program sarjana, sekolah tinggi, ilmu ekonomi, STEKBP yang berbahagia. Pada kali ini kita akan membahas tentang MSDM strategik. Apa itu MSDM strategik dan bagaimana dia perlu di dalam perusahaan. Sebagai pendahuluan bahwasanya organisasi bisnis yang berada di dalam lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang ada dalam sebuah kondisi perusahaan itu, maka dia selalu mempunyai sumber daya, baik sumber daya fisik maupun sumber daya yang lainnya. Fisiknya seperti pabrik, kemudian peralatan, teknologi, lokasi dan geografis dari perusahaan itu. Kemudian ada sumber daya organisasi. Yang dimaksud dengan sumber daya organisasi itu seperti struktur organisasi, perencanaan, pengendalian, kemudian sistem-sistem yang terkoordinasi dan hubungan-hubungan kelompok, serta adanya sumber daya manusia di dalam perusahaan itu. Nah, sumber daya manusia itu meliputi dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kecerdasan karyawan. Nah, sumber daya tersebutlah itu yang dikelola oleh perusahaan, yang dikendalikan oleh perusahaan agar mampu menciptakan competitive advantage atau keunggulan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang ada, baik perusahaan yang sejenis maupun perusahaan yang sebagai komplementer, kemudian sebagai pelengkap, sebagai industri hilir dan industri hulu. Nah, jadi pentingnya perusahaan itu mengelola sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu adalah untuk bisa menciptakan keunggulan bersaing tersebut. Nah, kemudian agar menciptakan bagaimana kita bisa menciptakan keunggulan bersaing itu secara maksimal, maka kita perlu melibatkan fungsi-fungsi MSDM secara utuh dalam proses manajemen strategik. Para manajer SDM itu harus satu, memberikan masukan terhadap rencana strategis, baik dari segi masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia maupun dalam kaitannya dengan kemampuan kelompok SDM itu untuk melakukan berbagai alternatif strategi yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan khusus tentang sasaran-sasaran strategis organisasi. Dan yang ketiga adalah mengetahui jenis-jenis keterampilan perilaku dan sikap karyawan yang diperlukan untuk mendukung rencana strategis tersebut, serta yang keempat adalah mengembangkan program-program agar dapat memastikan bahwa para karyawan memiliki berbagai keterampilan, berbagai perilaku dan sikap untuk bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Nah, oleh sebab itu kita mengetahui yang namanya model bisnis. Model bisnis itu adalah bagaimana seseorang perusahaan atau sebuah perusahaan itu bisa menciptakan nilai lebih bagi para pelanggannya. Dan yang lebih penting adalah cara melakukannya yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Cara mendengar keluhan dari karyawan, cara membaca tentang perusahaan-perusahaan yang telah bisa mengubah model bisnisnya sehingga dia bisa menjadi the champion atau pemenang dalam persaingan-persaingan dengan industri-industri yang sejenis. Tentunya dia bisa memahami bagaimana penerapan akuntansi, bagaimana penerapan hal-hal yang teknologi yang baru dalam organisasinya sehingga dia bisa menjadi yang terbaik, bisa memenangkan persaingan tersebut. Nah, model bisnis biasanya bermacam-macam, tapi yang terutama yang diterapkan oleh perusahaan yang bisa menghasilkan laba yang cukup besar yaitu dengan menentukan biaya tetap. Dianggap biaya yang tetap itu karena beberapa unit jumlah produksinya itu tetap. Jadi yang berubah itu hanya beberapa biaya variabelnya saja, sehingga dia itu
ada biaya tetap digunakan dalam perusahaan dan biaya variabelnya sedikit, seperti biaya pernak-pernik perusahaan, kemudian sewa pabrik, penyusutan, kemudian pajak dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga memiliki sejumlah karyawan yang bekerja pada kita semua yang bekerja perusahaan, mungkin dapat mengubahnya dari time to time atau waktu ke waktu agar bisa membayar total biaya tenaga kerja yang sama secara teratur sejak pabrik kita didirikan. Kemudian kedua variabel tersebut, kedua adalah biaya variabel, yaitu biaya yang berubah-ubah secara langsung terhadap unit produksi. Jadi dia besarnya tergantung kepada besarnya jumlah produksi kita hasilkan. Kemudian ada konsep margin kontribusi, yaitu margin perbandingan antara biaya keluar dengan biaya masuk. Nah, semakin besar bandingan kontribusi yang dia terima, maka keuntungan semakin besar. Kemudian juga ada margin kotor. Margin kotor itu artinya jumlah total margin yang dibuat, yang ditentukan untuk jumlah unit yang terjual. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saudara-saudari, para pemirsa yang berbahagia, manajemen kita lihat dari SDM strategik ya. Manajemen SDM strategik itu adalah bagaimana bisa menciptakan MSDM yang mempunyai posisi yang strategik dalam perusahaan, sehingga dia bisa menjadi suatu pola penyebaran SDM yang terpola, yang terukur, yang direncanakan, serta aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan itu untuk memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini disusunlah orang-orang atau sumber daya yang ada dalam organisasi, dalam perusahaan, seperti sumber daya manusia, SDM, sumber daya organisasi, struktur organisasi itu, kemudian dari fisiknya atau sarana prasarana dari perusahaan itu dikelola, kemudian ditingkatkan kemungkinannya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan di awal perusahaan itu didirikan. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kendala dari segi sumber daya manusia, apakah dia harus dilatih atau harus ditingkatkan kemampuannya untuk bisa bersaing atau mengatasi masalah kompetitif dengan perusahaan yang lain atau perusahaan yang terkait dengan perusahaan kita, serta berpikir strategis bagaimana caranya menanggapi jika terjadi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Nah, contoh banyaknya sistem perusahaan yang mengintegrasikan antara teknologi dengan sumber daya manusia, sehingga ada manufaktur yang canggih dalam menciptakan produk atau barang yang tertentu tidak perlu berlama-lama, cukup dalam waktu yang singkat bisa dihasilkan dengan baik. Nah, itulah ada dibutuhkan bagaimana pengelolaan sumber daya manusia yang strategis itu. Sumber daya manusia yang strategis itu dia ada tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya fokusnya kepada manajemen personalia, tetapi dia masuk kepada mulai dari penentuan perencanaan perusahaan, menentukan sasaran perusahaan, sampai menentukan berapakah besarnya keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan tersebut jika menggunakan strategi-strategi A, B, C, D. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menentukan strategi, apakah strateginya akan berkompetitif atau menyerang atau represif bertahan, atau bagaimana strateginya, itu adalah berdasarkan hasil dari kajian yang menentukan. Kemudian apa bedanya antara MSDM dengan MSDM strategik? Kalau MSDM, manajemen sumber daya manusia, itu adalah cara-cara mengelola SDM dengan cara tradisional, artinya mulai dari proses perekrutan, penempatan, kemudian sampai kepada pemutusan hubungan kerja, itu adalah hanya dari segi MSDM-nya saja. Jadi dia hanya bergerak mulai dari perekrutan sampai pemutusan hubungan kerja. Sementara SDM strategik itu adalah
fungsi MSDM itu tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya mencakup kepada fungsi-fungsi MSDM itu saja, tetapi mulai mempengaruhi, mulai masuk dari penetapan, perencanaan, sasaran, tujuan, kewenangan kegiatan, dan melanjutkan kepada hal yang berikutnya. Kemudian unsur-unsur yang terdapat di dalam proses manajemen strategik. Di sini ada pekerjaan strategik yang ada, kemudian MSDM strategik itu bagaimana mengimplementasikan strategi yang telah dibuat di awal. Bagaimana seorang manajer SDM mampu mengikuti strategi yang telah dipilihnya. Nah, dalam ini terdiri dari struktur organisasi umpamanya. Di PT Telkom itu dulu menggunakan sistem organisasi yang gemuk atau yang dikenal dengan struktur organisasi bawang bombay. Namun karena ada yang perubahan teknologi, maka sistem bawang bombay itu berubah jadi piramida. Kemudian sekarang dari sistem yang berubah itu, maka Telkom bisa meningkatkan keuntungannya yang sangat signifikan dengan usaha yang telah dihasilkan. Nah, itulah gunanya, maka kita perlu membuat pengembangan manajemen SDM strategik di situ, sehingga kita juga bisa dari awal sudah bisa menentukan berapa besarnya keuntungan yang kita harapkan. Nah, kemudian sistem-sistem yang ada, sistem-sistem penghargaan kepada karyawan, kepada perilaku karyawan, dan sasaran strategis organisasi. Kemudian tahapan manajemen organisasi tersebut harus dijalankan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Proses tersebutlah yang disebut kemudian memproses peredaran informasi dan pengambilan keputusan yang tetap. Contohnya di dalam beberapa tahun terakhir ini kita lihat organisasi itu telah mengakui bahwa keberhasilan proses manajemen strategik bergantung kepada sejauh mana MPSDM itu dilibatkan. Sini. Jadi di dalam proses manajemen SDM strategik itu sangat jelas dalam penentuan visi, misi, kemudian sasaran dari perusahaan. Di sana dilakukan analisis baik eksternal yang di luar organisasi maupun yang internal yang ada dalam organisasi. Yang internal itu adalah seperti strength and weakness, kekuatan dan kelemahan, sedangkan yang di luar adalah peluang dan ancaman. Nah, baru tentukan strategi. Apakah strateginya defensif atau offensif untuk menentukan berapakah sebenarnya sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam organisasi tersebut. Berapa kebutuhan keterampilan, berapa kebutuhan perilaku dan sikap serta budaya dari perusahaan tersebut. Nah, di sana nanti barulah diberlakukan praktik-praktik MSDM secara tradisional yang kita bicarakan di awal, yaitu mulai dari fungsi rekrutmen, kemudian placement, kemudian pelatihan, kemudian manajemen kinerja, relationship, kemudian labor union, serta juga ada di sana termasuk kepada sistem seleksi, pengembangan dan development, reward and punishment, serta sampai kepada fungsi, yaitu fungsi pengusaha hubungan kerja. Nah, dari sini nanti apabila telah kita lakukan analisa, maka akan muncul dua hal, yaitu muncul SDM yang kompeten, punya kemampuan yang di luar dari manusia rata-ratanya. Kemudian yang muncul lagi adalah apabila hasilnya itu tidak bagus atau lebih rendah daripada kita harapkan, maka kita harus mencari anggota atau pegawai yang baru, sehingga nanti akan muncullah tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh sumber daya manusia itu, seperti akan muncul perilakunya bagaimana, kemudian hasilnya, sikapnya bagaimana. Apakah dia akan menghasilkan produktivitas yang tinggi atau menghasilkan performance atau kinerja yang bagus, atau malah sebaliknya adanya kemangkiran atau adanya tingkat ketidakpuasan atau return dari karyawan keluar masuk dari perusahaan kita. Maka
Hal itu menyebabkan kinerja kita akan tinggi atau rendah, produktivitas itu akan muncul, tidak kualitasnya seperti itu tergantung kepada hasil yang telah kita lakukan dari penetapan visi misi di awal, menempatkan orang sesuai dengan tempatnya, the recruitment on the right place, orang yang tepat pada lokasi yang tepat. Tapi kalau tidak seperti itu, tidak ada rencana secara komprehensif, tidak ada rencana strategis, maka dikhawatirkan akan orang yang salah ditempatkan di tempat yang salah. Akibatnya bukan keuntungan yang kita raih, tapi malah kerugian yang berkepanjangan. Nah, di situ. Sehingga di dalam menentukan strategi, pilihan strategi yang tepat di dalam pengembangan sumber daya manusia itu akan menghasilkan SDM yang bagus, akan menghasilkan kompetisi yang mantap. Artinya sumber daya manusia yang ada perusahaan itu akan mampu bersaing dengan perusahaan lain, atau competitive advantage. Competitive advantage itu adalah daya saing yang diciptakan oleh perusahaan. Berbeda dengan komparatif. Kalau comparative advantage itu sudah dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Tidak pun dijalankan oleh perusahaan yang andal, siapapun karyawannya akan bagus. Tetapi itu mustahil. Sekarang ini mustahil. Harus ada orang-orang yang pintar di belakangnya. Ada human in the behind. Ada manusia di belakangnya itu. Menciptakan manusia di belakangnya itulah yang perlu adanya strategi MSDM. Nah, itu. Jadi untuk sementara mungkin sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada kesempatan lain waktu kita lanjutkan tentang MSDM strategik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.